Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Ternak Mulyono pada nggak percaya soal Anies Baswedan ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menjadi penasihat kerajaan untuk kota Riyadh, dan tugas Anies adalah bertugas menyusun perencanaan-perencanaan strategis untuk membangun kota Riyadh supaya bertransformasi dan mempunyai daya saing global. Mereka bilang, ya, Ternak Mulyono bilang itu adalah berita hoax. Itu adalah berita yang tidak benar. Woi, Ternak Mulyono, makanya kalau punya TV di rumah, TV itu ditonton. Kalian tonton berita-berita terpercaya di TV One, di iNews, di Metro TV. Jangan yang kau dengar itu berita-berita hoax di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Makanya kau kalau punya TV tonton berita, biar otak kalian itu berkembang, biar otak kalian itu nggak beku terus. Kalian punya TV di rumah, tapi yang ditonton setiap hari itu adalah film kartun melulu. Mau berkembang bagaimana wawasan kalian? Mau nggak beku gimana otak kalian? Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi, teman-teman ya. Ya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan share ya video-video di Kacamata Dangi, teman-teman. Oke, kita akan membahas ya bagaimana Anies Baswedan kemudian ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi, teman-teman ya, untuk menjadi penasehat di kota Riyadh. Ini sangat luar biasa ya, dan ini beberapa waktu yang lalu itu heboh sekali ya di media sosial ketika Anies memberikan pengumuman tentang hal tersebut di akun X-nya, teman-teman. Dan ini menggemparkan ya. Saya yakin bahwa para termul pasti akan kepanasan ya dan gak terima dengan berita ini, teman-teman. Sebab mereka selalu pengen ya supaya Anies ini tenggelam dan sebagainya ya. Tapi ya Anies itu sangat populer, teman-teman. Jadi beliau kemudian menjadi sangat-sangat ya dipuji, teman-teman. Dan saya rasa bahwa apa yang Anies lakukan ya di Jakarta pada saat beliau menjadi gubernur Jakarta tentu itu sangat luar biasa, sehingga ya mungkin Kerajaan Arab Saudi melihat kesuksesan dan prestasi serta gebrakan-gebrakan hebat Anies waktu mengelola Jakarta, waktu memimpin Jakarta, teman-teman. Bagaimana Jakarta kemudian menjadi kota global yang sangat modern dan sangat terkenal ya kan. Dan kalau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Irma Janiago ya yang selalu memberikan kritikan kepada Anies, teman-teman ya. Memang beliau ini waktu Pilpres ya partainya mendukung Anies ya. Tapi setelah Pilpres selesai ya, malah mengkritik ya kan, padahal hubungan Anies dengan Surya Paloh bagus saja, teman-teman. Tapi terlepas dari itu ya kita lihat bahwa prestasi Anies itu nggak main-main, teman-teman ya. Bagaimana prestasi Anies itu nggak kaleng-kaleng ya. Beliau itu pernah menjadi menteri ya, kemudian dipecat saja ya oleh Jokowi secara sepihak, dan ya walaupun itu adalah hak prerogatif presiden ya, tapi disitulah awal karirnya Anies, teman-teman. Kemudian Anies dicalonkan oleh Gerindra menjadi gubernur Jakarta kala itu, dan Anies menang ya melawan Ahok, teman-teman ya. Dan kemudian setelah menjadi gubernur Jakarta ya viral Anies, populernya semakin naik, teman-teman, dan jadi capres 2024. Dan perjalanan Anies walaupun kalah di Pilpres ya kan, beliau betul-betul menunjukkan ya, sikap yang sangat luar biasa dan menggunakan momentum ini sebaik-baiknya, teman-teman. Ya. Contohnya ya Anies nggak mau atau menolak redup, teman-teman. Per hari ini aja nama Anies itu masih menjadi lawan tangguh Prabowo 2029. Kalau kita lihat survei-survei, Anies itu selalu masuk
ya, survei. Dan ini bukti bahwa masyarakat kemudian menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Anies selama ini ya tentu adalah sebuah hal yang sangat-sangat patut diapresiasi, teman-teman. Walaupun bukan tokoh publik, Anies itu masih hadir di acara-acara ya, lembaga, teman, bahkan masih mengajar ya kan para mahasiswa, bahkan yang luar biasanya adalah membangun organisasi yang kemudian itu membangun jembatan untuk warga. Ini kan luar biasa, teman. Nggak semua orang bisa melakukannya, cuman Anies. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.